Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian ke-38. Ban Pilocia tidak ingat apa-apa lagi kecuali korbannya. Inilah sebabnya mengapa Kam Si-ek berhasil menerkamnya dan menggulatnya dari belakang. Pemuda yang bertenaga kuat itu sudah memiting lehernya dari belakang dan menggunakan ilmu gulat yang memang pernah ia pelajari untuk memiting dan mencekik leher Ban Pilocia. Kagetlah Ban Pilocia ketika tahu-tahu punggungnya diterkam dan lehernya dicekik lingkaran tangan yang kuat. Karena jalan pernapasannya terancam, Ban Pilocia marah sekali. Sesaat ia melupakan Lucian, cambuknya ia tarik kembali dan kedua tangannya bergerak memukul kepala Kam Si-ek di belakangnya dan merenggut lengan yang mencekiknya. Akan tetapi Kam Si-ek menyembunyikan kepalanya di belakang punggung, memiting dan mencekik terus, bahkan melingkarkan kedua kakinya pada pinggang dan paha lawannya dari belakang. Ia seakan-akan menjadi seekor lintah yang sudah menempel dan lekat, tak dapat dilepaskan lagi. Menghadapi ilmu gulat macam ini Ban Pilocia kelabakan. Ia bisa dan berani menghadapi tata kelahi ilmu silat, dari aliran manapun juga. Akan tetapi menghadapi cara berkelahi yang ngawur dan tanpa aturan ini ia benar-benar terkejut sekali. Pada saat itu, Lucian yang sudah terbebas daripada belenggu ujung cambuk, sejenak mengurut-ngurut kedua lengannya yang terasa sakit, kemudian ia menyambar pedangnya lagi dan cepat melakukan serangan tusukan bertubi-tubi, juga membabat lengan kakek itu untuk mencegah si kakek lihai ini memukul Kam Si-ek. Repot juga Ban Pilocia. Kedua tangannya harus menghadapi pedang Lucian di depan yang menyerang seperti seekor burung walet menyambar-nyambar, sedangkan cekikan Kam Si-ek pada lehernya makin mengeras dan kuat sekali. Sebetulnya dengan mudah Ban Pilocia akan dapat mengalahkan Lucian, akan tetapi karena ia terburu-buru saking gugup dan khawatirnya akan cekikan yang ketat, ia menjadi bingung sendiri, mengebut-ngebutkan kedua lengan baju untuk menghalau lengan Lucian tanpa mendapat kesempatan untuk memikirkan daya agar ia terbebas dari cekikan orang muda itu. Kam Si-ek mengerahkan seluruh tenaganya. Niatnya hanya satu, yakni mematahkan tulang leher lawannya. Tenaga jenderal muda ini memang besar sekali. Kalau yang ia piting lehernya itu bukan Ban Pilocia, tentu leher itu sudah patah tulangnya karena tenaga pitingan Kam Si-ek ini mampu mematahkan tulang seekor harimau. Akan tetapi Ban Pilocia bukan seekor harimau, bukan pula manusia biasa, melainkan seorang tokoh persilatan yang tinggi ilmunya dan amat kuat tenaganya. Ia pun cerdik, hanya sebentar saja ia bingung. Segera ia mengerti bahwa kalau ia gugup, akan celakalah dia. Maka kini cambuknya kembali melecut-lecut dan mengeluarkan bunyi seperti petir menyambar, membentuk lingkaran-lingkaran dan di lain saat ujung cambuknya telah melibat pedang Lucian dan merampas pedang itu. Kemudian ujung cambuk yang melibat pedang itu menyambar pula sehingga pedang itu seakan-akan dimainkan tangan menikam ke arah Lucian. Ayah, Lucian terpaksa mengelak mundur, akan tetapi pedang itu terus mengejarnya, menikam bertubi-tubi sehingga gadis ini terpaksa menggulingkan dirinya dan menjauhi lawan. Saat inilah dipergunakan Ban Pilocia untuk menggunakan tangan kirinya menotok jalan darah di dekat siku lengan Kam Si-ek yang mengempit lehernya. Ditotok jalan darahnya, seketika lumpuhlah lengan Kam Si-ek dan otomatis kempitannya pada leher juga terlepas.
Dengan penuh amarah Ban Pilo Chia merenggutkan diri terlepas lalu membalik dan sekali tangan kirinya menamparkan, pundak Kam Si-ek kena pukulan dan pemuda itu terguling roboh. Bocah setan, ditawari kemuliaan kau memilih kematian. Kau hendak mencekik aku, hendak membuatku menjadi mayat dengan mata melotot dan lidah keluar, ya. Mari kita lihat, siapa yang akan mampus menjadi setan penasaran. Ia menubruk maju dan di lain saat ia sudah menindih tubuh Kam Si-ek dan mencekik leher pemuda itu dengan lengan kanannya yang berjari besar-besar dan berbulu. Orang tua, makanlah ini. Sinar merah menyambar ke seluruh tubuh Ban Pilo Chia disusul terjangan pedang yang menusuk ke arah muka di antara sepasang alisnya. Inilah serangan hebat sekali. Ban Pilo Chia tengah terpesona oleh kecantikan Lucian, maka hampir saja ia menjadi korban serangan ini. Baiknya ia memang amat lihai, begitu melihat kelebatnya jarum dan pedang kesadarannya pulih dan sambil berseru kaget ia mencelat ke belakang, menyampok jarum-jarum dengan lengan bajunya dan menggerakkan cambuk untuk melibat pedang Lucian. Tiba-tiba terdengar angin mendesir di belakangnya. Ia cepat mengelebatkan cambuknya membentuk lingkaran lebar dan sekaligus ia sudah dapat menangkis golok di belakangnya dan pedang di depannya. Segera Lucian dan Si-ek, tanpa dikomando lagi, telah mengeroyok si kakek lihai sambil mengeluarkan seluruh kepandaian dan mengerahkan seluruh tenaga. Maklum bahwa mereka berdua terancam bahaya maut yang hebat, maka mereka menjadi nekat. Mau melarikan diri tak mungkin. Walaupun akan kalah, maka mereka kini menyerang dengan jurus-jurus berbahaya, kalau perlu siap mengadu nyawa. Liu Lucian adalah puteri tunggal Pat Jiu Sin Eng, biarpun tingkat kepandaiannya jauh kalah kalau dibandingkan dengan Ban Pilo Chia, namun ia bukan sembarang lawan dan dapat berbahaya kalau maju secara nekat seperti itu. Adapun Kam Si-ek, biarpun ilmu silatnya tidak seganas ilmu silat Lucian, namun pemuda ini bertenaga besar dan tak mengenal takut. Oleh karena inilah maka tidak mudah bagi Ban Pilo Chia untuk merobohkan mereka tanpa melukai berat atau membunuh. Padahal ia tidak sekali-kali bermaksud membunuh Lucian yang membuatnya tergila-gila. Adapun Kam Si-ek kalau memang tidak dapat ia bujuk tentu akan dibunuhnya. Setelah mencari akal, tiba-tiba cambuknya yang bernama Lui Kongpian, cambuk kilat, membuat gerakan melingkar-lingkar ke atas dan terdengarlah suara cambuk meledak-ledak seperti petir, kemudian ujung cambuk menyambar bertubi-tubi ke arah kepala Kam Si-ek dan Liu Lucian. Dua orang muda itu kaget sekali. Suara meledaknya cambuk itu seakan-akan memecahkan telinga, maka begitu melihat sinar menyambar ke atas kepala, mereka cepat menangkis dengan senjata. Akan tetapi, golok dan pedang seperti terhisap oleh cambuk, lekat dan tak dapat ditarik kembali. Mereka berdua mengerahkan tenaga untuk dapat menarik kembali senjata mereka, dan saat ini dipergunakan oleh Ban Pilo Chia untuk secara tiba-tiba melepaskan cambuk Lui Kongpian. Tubuhnya segera berjongkok dan kedua lengannya memukul ke depan dengan jari-jari tangan terbuka. Inilah pukulan Heksi Chiang, tangan pasir hitam, yang luar biasa ampuhnya. Biarpun jarak mereka terpisah antara 2 meter, namun begitu angin pukulan menghantam, dua orang muda itu terpental dan terjengkang lalu roboh. Tua bangka tak tahu malu. Berani kau merobohkan Kam Goan Sui yang gagah perkasa. Tiba-tiba terdengar angin mendesing dari kiri. Maklum bahwa ini adalah pukulan yang amat hebat. Ban Pilo Chia dengan kaget cepat memutar tubuh ke kiri dan menangkis. Dua macam tenaga pukulan sakti bertemu di udara, tidak mengeluarkan suara, akan tetapi akibatnya Ban Pilo Chia terhuyung mundur sampai 4 langkah. Dan di depannya kini berdiri seorang kakek tua yang rambutnya riap-riapan, berdiri secara aneh karena bukan kedua kakinya yang berdiri, melainkan sepasang tongkat bambu yang menggantikan kedua kakinya yang ditekuk bersila. Kau Sin Jiu Kol Paong. Haha,
Aku mendengar kau menjadi orang buronan yang lari ke sana kemari seperti anjing terkena gebuk. Hahaha, kedua kakimu lumpuh. Aduh kasihan, raja muda yang malang kini menjadi pengemis lumpuh. Ban Pilocia tertawa bergelak. Ia tidak gentar menghadapi Koh Paong yang kini berjuluk Kong Lo Sengjin karena melihat orang itu sudah lumpuh. Ia maklum bahwa kakek bekas raja muda ini terkenal sekali dengan sepasang tangannya sehingga dijuluki Sin Jiu, atau si kepala sakti. Akan tetapi andai kata kakek itu belum lumpuh sekalipun ia tidak takut, apalagi sudah lumpuh. Segera ia memegang cambuk kilatnya erat-erat, siap untuk menggempur. Kong Lo Sengjin tidak menjadi marah mendengar makian ini. Ban Pilocia, kau tikus hitam yang busuk. Mana aku ada waktu melayani segala tikus yang tiada harganya. Akan tetapi jangan kau mencoba mengganggu Kam Goan Sui. Dia seorang patriot Ahalatang, dan aku akan membelanya sampai mati. Ban Pilocia cukup maklum bahwa menghadapi kakek lumpuh ini, biarpun ia tidak akan kalah, namun ia merasa sangsi apakah ia akan dapat merobohkannya cepat-cepat, apalagi kalau dua orang muda itu nanti membantu si kakek lumpuh. Ia memang cerdik, perlu apa meributkan Kam Siek. Terang bahwa jenderal muda itu tidak akan suka membantu Hitan, andai kata ia paksa bawa ke Hitan, akhirnya tentu akan nekat tidak mau membantu. Tadi pun sudah tampak jelas kekerasan hati pemuda ini. Membunuhnya pun kalau resikonya harus dikeroyok, tidak menguntungkan. Kerajaan di selatan tidaklah berbahaya lagi, mereka saling gempur, saling berebutan kekuasaan. Apa perlunya takut akan barisan yang dipimpin Kam Siek? Ia lalu tertawa menyeringai. Kakek lumpuh, Raja Jembel. Siapa butuh dia? Kau bawalah jenderalmu itu, yang kubutuhkan adalah si bidadari. Ia menoleh dan memandang kepada Liu Luxian dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Pada saat itu, Liu Luxian yang sudah sadar lebih dulu, telah lari kepada Kam Siek. Pemuda itu masih pingsan, akan tetapi setelah Luxian mengurut dada dan menotok 3 jalan darah terpenting, pemuda itu pun siuman dari pingsannya. Untung bahwa mereka tadi terkena pukulan secara langsung, hanya terpukul oleh anginnya saja yang membuat mereka pingsan. Kalau tersentuh tangan Ban Pilocia dengan pukulannya Heksi Chiang tentu sukar ditolong nyawa mereka. Mendengar ucapan dua orang kakek sakti itu, Liu Luxian terkejut bukan main. Menghadapi seorang kakek saja sudah repot, apalagi kalau mereka berdua itu maju bersama, seorang menculik Kam Siek dan yang seorang pula menculik dia. Ia tertawa bekikikan sambil menutup mulutnya dan matanya memandang ke arah Kong Lo Sengjin. Dua orang kakek itu terheran, dan Luxian segera meloncat berdiri, menudingkan telunjuknya ke arah Kong Lo Sengjin sambil berkata, "Ayahku Pat Jiu Sin Ong pernah bilang bahwa Sin Jiu Koh Paong adalah seorang patriot yang gagah perkasa, dan seorang di antara tokoh-tokoh besar di dunia persilatan, tidak takut akan setan dan iblis sehingga ayahku kagum sekali. Akan tetapi setelah aku menyaksikan sendiri, hihihi." Liu Luxian tidak melanjutkan kata-katanya melainkan tertawa lagi terkekeh. Kong Lo Sengjin mengerutkan keningnya, hatinya serasa dibakar dan ia membentak, "Budak rendah. Biarpun kau puteri Pat Jiu Sin Ong, aku takut apa? Mengapa kau mentertawakan aku? Apanya yang tidak cocok? Kau ternyata seorang yang licik, beraninya hanya membunuhi para pengungsi. Orang-orang yang tidak bersalah, masih bangsa sendiri pula, karena mereka itu tidak kuat melawanmu, kau bunuhi seperti orang membunuh lalat saja. Akan tetapi sekali ini kau menghadapi seorang Hitan, musuh lama kerajaan Tang, karena kau tahu bahwa Ban Pilocia orangnya lihai bukan main, kau lalu mengkeret nyalimu, nyali tikus yang beraninya hanya kepada si lemah. Hitan ini hampir membunuh Jenderal Kam, kau mengalah dan ketakutan. Cuy, mana itu darah pahlawan? Hihihi,
Xin Jiu Kou Paong yang sekarang bernama Kong Lo Sengjin adalah seorang bekas raja muda yang selalu dihormati orang. Selama hidupnya baru sekarang ia mendengar olok-olok macam itu terhadap dirinya, maka mukanya segera menjadi merah, dan ia mencak-mencak seperti orang kebakaran jenggot. Matanya bernyala jalan ketika ia menghadapi Ban Pilo Chia yang hanya menyeringai penuh ejekan. Ban Pilo Chia, bersiaplah kau. Biar aku melawanmu, agar jangan ada siluman cilik mengira Kong Lo Sengjin takut menghadapi seekor monyet hitam. Ban Pilo Chia tentu saja maklum akan kelicikan Liu Luxian yang menggunakan siasat mengadu domba. Akan tetapi ia pun terkenal sebagai tokoh Kang O tingkat tinggi, mana bisa ia mengalah terhadap seorang kakek yang sudah lumpuh. Ia harus memperlihatkan kelihayannya. Setelah merobohkan kakek lumpuh ini, apa sukarnya menangkap si gadis liar dan membunuh Kam Siek. Raja muda bangkrut, kau lihat Lui Kong Pian mengambil nyawamu. Bentakan ini disusul suara, taar, keras sekali ketika cambuknya melayang ke atas dan melecut-lecut sambil mengeluarkan bunyi seperti halilintar. Hahaha, kau benar, Ban Pilo Chia. Hajar saja kakek lumpuh itu, mana dia kuat melawanmu. Liu Luxian berseru sambil bertepuk tangan. Besar hati Ban Pilo Chia mendengar gadis itu memihak kepadanya, maka ia makin hebat memutar cambuknya dan menyerang. Di lain pihak, Kong Lo Sengjin yang berwatak angkuh dan tinggi, merasa marah sekali dan ia tidak akan berhenti, tidak akan mau sudah, sebelum ia berhasil mengalahkan Ban Pilo Chia. Memang cerdik Liu Luxian. Ia memakai taktik memanaskan kedua pihak, sebentar ia memihak Ban Pilo Chia, sebentar ia memihak kakek lumpuh sehingga pertandingan di antara kedua orang sakti itu makin menghebat. Sementara itu, seperti menjadi harapan Luxian, pertandingan makin lama makin hebat dan mati-matian sedangkan cuaca menjadi makin gelap, malam pun tiba. Dengan hati-hati Luxian mengumpulkan pedang dan golok Kam Siek, memberi isyarat supaya pemuda itu tidak banyak bergerak atau bicara. Kemudian di dalam gelap ia memegang tangan pemuda itu, menyerahkan goloknya dan mengajaknya pergi dari situ dengan perlahan-lahan dan sedikit-sedikit. Sementara itu, dua orang kakek yang sudah dibakar perasaannya oleh Luxian, telah bertanding dengan hebatnya. Mula-mula Ban Pilo Chia menggunakan tangan kosong karena ia memandang rendah kepada lawannya yang sudah lumpuh. Namun tahu bahwa lawannya ini tentu memiliki Sin Kang yang kuat, maka dalam serangannya ia mengerahkan tenaga dan menggunakan Heksi Ciang yang ia andalkan. Agaknya Ban Pilo Chia, seperti biasa menjadi watak tokoh besar yang terlalu percaya kepandaian sendiri, memang sengaja hendak menguji sampai di mana hebatnya si kepalan sakti. Pukulannya Heksi Ciang yang tadi anginnya saja sudah mampu merobohkan Luxian dan Siek, kini menghantam ke arah Kong Lo Sengjin. Hebat memang pukulan Heksi Ciang dari kakek gundul ini. Tentu dilatih belasan tahun lamanya, dengan latihan mencacah dan memukul pasir besi panas yang tercampur racun kelabang direndam arak tua. Maka kini pukulan yang dilancarkan dengan pengaruh tenaga Sin Kang, hebatnya luar biasa sehingga tidak aneh kalau orang-orang muda perkasa seperti Luxian dan Siek tadi roboh hanya oleh anginnya saja. Namun sekali ini perhitungan Ban Pilo Chia meleset. Kong Lo Sengjin tidak percuma dijuluki Sin Jiu atau kepalan sakti. Ia memang seorang ahli silat tangan kosong, maka tentu saja ia hafal akan segala macam pukulan berbisa seperti Heksi Ciang atau Ang Si Jiu, maupun Pek Le Jiu, malah sudah tahu pula bagaimana harus menghadapi pukulan-pukulan ini. Kini melihat Ban Pilo Chia yang didahului oleh sinar hitam, ia tertawa bergelak, lalu memapaki pukulan itu dengan telapak tangan kanannya setelah memindahkan tongkat kanan ke tangan kiri. Ban Pilo Chia girang melihat ini. Tangan terbuka merupakan sasaran lunak bagi Heksi Ciang, karena hawa pukulannya akan langsung menembus kulit telapak tangan dan menyerbu ke dalam saluran darah terus ke jantung.
Maka ia mengerahkan tenaganya. Ban Pilocia kaget setengah mati karena kepalan tangannya bertemu dengan benda yang lemas lunak seperti kapas dan mendadak ia merasa betapa tenaga pukulannya seperti amblas tanpa dasar, tidak menemui sesuatu. Selagi ia hendak menarik tangannya, tiba-tiba tenaga pukulannya membalik, dan menyerang dirinya sendiri melalui kepalan tangannya. Celaka! Ia berseru kaget dan cepat lengan kirinya menamparkan tangan kanannya sendiri, sehingga tenaga yang membalik itu tertangkis dan ia segera melempar diri ke belakang sambil bergulingan. Kiranya kakek buntung itu sudah mempergunakan jurus dari Bian Kun, silat tangan kapas, yang dasarnya memainkan atau mencuri tenaga lawan. Kemudian dengan pengerahan tenaga Sin Kang ia melontarkan kembali tenaga lawannya yang tadi tenggelam atau tersimpan. Marahlah Ban Pilocia. Tahu bahwa tak boleh ia main-main lagi dengan tangan kosong melawan kakek yang berjulukan kepalan sakti ini. Ia melolos Lui Kongpian dan terus mengadakan serangan dahsyat. Cambuknya menyambar-nyambar dan meledak di atas kepala si kakek buntung. Diam-diam Kong Lo Sengjin terkejut. Ia lebih mahir menggunakan tangan kosong, akan tetapi menghadapi cambuk yang demikian panas dan dahsyatnya, kalau dilawan dengan tangan kosong, tentu ia akan terdesak. Maka ia lalu melompat ke belakang dan mengangkat tongkat bambunya untuk menangkis. Kemudian secepat kilat tongkat bambu yang kiri menusuk perut lawan. Kiranya dua batang bambu yang dipergunakan untuk pengganti kaki itu kini dapat dimainkan seperti senjata. Kalau yang kanan akan menyerang, yang kiri menjadi kaki dan demikian sebaliknya. Bahkan ada kalanya tubuh kakek lumpuh ini melayang ke atas dan pada saat seperti itu, dua batang bambunya dapat menyerang bertubi-tubi. Hebat memang bekas raja muda ini. Tongkat-tongkat bambunya itu tidak saja dapat menyerang dengan pukulan dan hantaman atau sodokan seperti dua batang toya panjang, malah ujungnya dapat ia pergunakan untuk menotok jalan darah. Karena bambu itu berlubang, maka ketika digerakkan oleh sepasang tangan yang sakti itu, mengeluarkan bunyi angin mengaung-ngaung seperti suara dua ekor harimau bertanding. Ramai bukan main pertandingan tingkat tinggi ini. Bayangan mereka lenyap terbungkus gulungan sinar senjata, dan terdengar pada saat itu adalah auman-auman yang keluar dari sepasang bambu diseling suara meledak-ledak dari ujung cambuk. Keadaan yang seimbang ini, ketangguhan lawan membuat hati yang sudah menjadi gelap, tidak menduga lagi bahwa dua orang muda itu sudah lenyap dari situ. Setelah lewat 100 jurus, mendadak Kong Lo Sengjin yang teringat kepada Lucian berseru, "Siluman betina, kau lihat baik-baik bagaimana aku merobohkan monyet hitam." Tiba-tiba gerakannya berubah. Kini tongkat bambu di tangan kirinya menerjang dengan gerakan memutar seperti kitiran sehingga suara mengaung jadi makin keras. Demikian cepatnya putaran tongkat bambu ini sehingga Ban Pilocia terpaksa memutar cambuknya pula untuk menangkis dan melindungi tubuh. Dengan tongkat lawan diputar seperti itu, tak mungkin ia dapat melibat dengan cambuknya. Tiba-tiba sekali, selagi bayangan tongkatnya itu masih belum lenyap, tongkatnya sendiri sudah turun dan kini sebagai gantinya, tangan kanan kakek lumpuh itu menghantam ke depan dengan pukulan jarak jauh. Angin mendesis ketika pukulan ini dilakukan. Pukulan ini sudah membunuh puluhan orang pengungsi tanpa mengenai tubuh, maka dapat dibayangkan betapa ampuhnya. Ban Pilocia kaget dan maklum bahwa inilah pukulan maut yang membuat kakek bekas raja muda itu dijuluki kepalan sakti. Ia tidak berani berlaku sembrono, maka tidak mau menangkis secara langsung karena maklum bahwa lawannya memang memiliki keistimewaan dalam hal pukulan tangan kosong. Cepat ia menggeser kakinya sehingga kedudukan kuda-kudanya miring. Kemudian dari samping ia baru berani menangkis dengan Heksi Ciang. Tentu saja menangkis dari samping tidak sama dengan menerima dari depan secara langsung. Betapapun juga, begitu lengannya bertemu dengan lengan kakek lumpuh, hampir saja Ban Pilocia terjengkang,
maka cepat-cepat ia melompat ke belakang sambil tertawa bergelak. Huahaha, bidadari cantik manis. Kau lihat, bukankah ban Pilocia tidak dapat roboh oleh Xinjiu? Sekarang kau lihat betapa aku membalasnya. Tiba-tiba ban Pilocia berhenti berkata-kata, matanya liar mencari-cari di dalam gelap dan tiba-tiba ia berseru, celaka, kita kena tipu gadis liar itu. Siapa butuh siluman itu? Biar dia mampus. Kong Lo Senjin memaki. Hayo kita lanjutkan pertandingan, tak usah banyak cerewet. Kembali ia menerjang maju dengan tongkat bambunya. Nanti dulu. Ban Pilocia mengelak. Lenyapnya gadis jelita yang tadinya ia anggap sebagai korban yang sudah berada di depan mulut, melenyapkan pula nafsunya bertempur. Kau tahu ia itu puteri Pat Jiu Sinong. Mengapa pula ia ikut-ikut memperebutkan Kam Goan Sui kalau tidak diutus ayahnya? Apakah kau kira Nan Chao tidak mengiler pula memiliki panglima seperti Kam Goan Sui? Kong Lo Senjin menyumpah-nyumpah. Kau betul, celaka, kita kejar dia. Dua orang itu lalu melesat pergi mengejar. Tiba-tiba keduanya seperti ada yang memberi aba-aba, meloncat ke atas pohon dan memandang dari puncak pohon besar. Biarpun keadaan gelap, namun sinar bintang-bintang di langit cukup untuk menerangi sebagian besar permukaan bumi dan pandangan tajam kedua orang kakek ini segera melihat berkelebatnya bayangan dua orang muda itu yang belum lari jauh. Huahaha, manisku, kau hendak lari kemanakah? Mereka berdua meloncat turun lagi dan segera mengejar ke arah dua bayangan tadi. Bukan main kagetnya hati Lucian. Tadinya ia sudah merasa girang karena berhasil lari pergi dari tempat pertempuran selagi dua orang kakek sakti itu berkutetan mencari menang. Tanpa disengaja, mereka lari sambil berpegang tangan. Agaknya Kam Siek masih belum pulih betul oleh bekas pukulan Hek Seciang, maka ia menurut saja digandeng dan ditarik oleh gadis itu. Celaka, bisik Lucian, si monyet gundul mengejar kita. Kita bersembunyi di balik batang pohon besar, biarkan ia lewat lalu tiba-tiba kita berdua menyerang dari kanan kiri, bukankah itu akan berhasil? Kam Siek memberi usul. Siasat seperti ini adalah siasat perang, akan tetapi agaknya takkan berhasil banyak kalau dipergunakan sebagai siasat pertandingan perorangan. Dalam perang mungkin siasat ini dapat dipergunakan melawan musuh yang lebih banyak. Percuma, kepandaiannya beberapa kali lipat lebih tinggi daripada kita, akal itu takkan berhasil. Lebih baik bersembunyi, tapi jangan sampai dapat dicari. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari arah belakang, Kam Goan Sewe, jangan takut aku menolongmu. Gemetar suara Lucian mendengar ini. Wah, benar-benar celaka. Kusangka Ban Pilocia menang dan mengejar, kiranya kedua-duanya iblis tua itu yang mengejar kita. Mengapa takut? Kalau memang tidak ada jalan keluar, kita lawan mati-matian. Aku tidak takut mati. Aku juga tidak takut mati. Akan tetapi aku masih ingin hidup, apalagi sekarang setelah bertemu denganmu. Kata-kata Lucian ini membikin Kam Siek terkejut dan tercengang. Selanjutnya ia menurut saja ketika Lucian menariknya ke arah kiri di mana terdapat sebuah danau kecil. Kini bulan mulai menerangi jagat dan tampaklah permukaan danau kilau kemilau, dan rumput alang-alang yang tumbuh di pinggir danau bergerak-gerak seperti menari-nari ketika tertiup angin malam. Lekas terjun, ini jalan satu-satunya. Lucian menarik tangan Kam Siek dan mereka terjun ke dalam air danau yang gelap dan dingin. Kam Siek segera menggerakkan kaki tangan hendak berenang ke tengah, akan tetapi gadis itu menahannya. Tidak usah ke tengah, kita bersembunyi di sini saja. Di sini, ia menyelam. Lihat, alang-alang ini dapat menyembunyikan kita. Lucian memilih batang alang-alang yang besar dan panjang, memotongnya dan memasukkan ujungnya ke mulut. Kalau mereka lewat, kita menyelam,
Batang alang-alang ini membantu pernapasan kita. Diam-diam Kam Si-ek kagum bukan main. Gadis ini cerdik luar biasa, pikirnya setelah ia mengerti apa yang dimaksudkan Lucian. Ia pun segera memotong sebatang alang-alang dan mereka menanti. Danau di bagian pinggir itu tidak dalam, air hanya sebatas dada mereka. Akan tetapi dinginnya bukan main. Suling emas. Bersambung ke bagian 39. Terima kasih buat parewa semua, yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak audiobox ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Selagi subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang setia menunggu kehadiranmu kembali.